Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reksa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 16 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gue bawakan. Yang pertama ini adalah hasil rating daripada show NXT di tanggal 13 Juli kemarin. Lalu yang kedua ini ada hasil daripada show daripada AEW Dynamite Fighter Fest malam pertama. Dan yang terakhir adalah match card untuk Fighter Fest malam kedua. So tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja dengan berita yang pertama, yaitu berita dari WWE ya, atau lebih tepatnya mengenai show daripada NXT di tanggal 13 Juli kemarin. Yang dimana seperti yang kita ketahui ya, bahwa Mandy Rose baru saja melakukan comebacknya ya ke NXT di episode kemarin, yang dimana dia ini muncul di tengah pertandingan antara Sherry menghadapi Gigi Dolin ya, yang di pertandingan itu pun dia spectate ya, atau menonton pertandingan antara keduanya, dan dia pun memberi applause ya atas kemenangan daripada Sherry atas Gigi Dolin di pertandingan tersebut. Dan ada kabar di balik comebacknya daripada Mandy Rose ke NXT, seperti yang dilaporkan oleh WrestleVotes ya, bahwa Raw selaku brand yang menaungi Mandy Rose ya, sebelum dia datang ke NXT ini pun melakukan trade ya, atau pertukaran roster, yang dimana Mandy Rose ini pun ditukar untuk Aliyah ya, yang di masa yang akan datang pun Aliyah ini pun akan dipromosikan ke Raw sebagai ganti daripada Mandy Rose ya, di brand Raw itu sendiri. Dan memang itu pun menjawab ya daripada angle di episode NXT kemarin, bahwa pasca pertandingan Aliyah dan juga Jessica Maya ini pun mengkhianati manajernya yaitu Robert Stone, dan sehingga apa yang dilakukan Aliyah ini pun masuk akal ya, untuk si Aliyah ini pun bisa dipromosikan ke brand Raw gitu guys. Dan untuk Aliyah itu sendiri pun memang dia ini sudah bergabung dengan NXT itu sejak tahun 2015. Dan memang sepanjang karirnya di NXT pun memang dia ini tidak mendapatkan kesempatan yang cukup banyak ya untuk selama di brand NXT ya, baik itu untuk championship ataupun dari segi kemenangan ya, karena sebagian besar karirnya di NXT pun dia habiskan melakukannya sebagai jobber gitu untuk di show NXT ini sendiri gitu guys. Ya, kita harapkan saja ya bahwa dengan pindahnya Aliyah ke Raw ini, mungkin semoga saja ya dia bisa mendapatkan booking yang lebih baik gitu ya, sehingga dia tidak bertindak sebagai jobber ya, sebagaimana dia pernah lakukan di NXT gitu. Dan kita lanjutkan dengan berita yang kedua, yaitu mengenai rating daripada show NXT di tanggal 13 Juli kemarin, dimana untuk show NXT di tanggal tersebut itu mendapatkan jumlah penonton secara rata-rata itu sebanyak 705.000 penonton ya, atau meningkat sebanyak 7,8% ya dibandingkan di episode spesial Great American Bash kemarin. Dan angka tersebut pun merupakan angka terbaik daripada NXT sejak tanggal 4 Mei. Dan bisa dibilang yang mengangkat daripada angka penonton di show NXT kemarin itu adalah pertandingan main event di malam tersebut, yaitu pertandingan Karrion Kross versus Johnny Gargano ya, untuk memperebutkan NXT Championship, dengan special guest referee-nya itu adalah Samoa Joe. Dan selain itu pun ya, untuk segi daripada ratingnya pun mengalami peningkatan ya, dimana untuk di demografis usia 18 hingga 49 tahun NXT ini pun berhasil mendapatkan rating sebanyak 0,19 atau meningkat sebanyak 5,6% dibandingkan episode sebelumnya. Dan apabila kita lihat secara year on year ya, atau tahun ke tahun, bahwa untuk jumlah penonton daripada NXT ini pun mengalami peningkatan sebanyak 11,7%, dan untuk dari segi rating itu meningkat sebanyak 35,7% gitu. Dan kita pun berlanjut, ini ada announcement mengenai match card yang akan dilaksanakan untuk show SmackDown di tanggal 16 Juli mendatang ya, atau bertepatan daripada show SmackDown pertama, yang menjadi tanda awal WWE ini pun kembali melakukan on road tour ya. Dan
ini pun menjadi show SmackDown yang akan dihadiri oleh penonton secara live sejak era pandemi ini pun terjadi begitu guys. Dimana pengumuman ini adalah adanya 6-man tag team match yang dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup besar ya untuk brand SmackDown itu sendiri, karena untuk 6-man tag team match yang mereka umumkan ini pun berisi bintang utama mereka, yang dimana Roman Reigns yang merupakan WWE Universal Champion ini pun bersama saudaranya yaitu The Usos akan menghadapi Edge bersama SmackDown Tag Team Champion The Mysterios, yaitu Rey Mysterio bersama Dominic Mysterio. Yang pastinya pertandingan 6-man tag team match ini pun akan menjadi main event daripada show SmackDown di tanggal 16 Juli mendatang. So kita tunggu saja, karena pertandingan ini pun akan menjadi pertandingan pemanasan bagi Edge dan juga Roman Reigns, yang dimana keduanya pun akan saling berhadapan untuk memperebutkan gelar Universal Championship di event Money in the Bank yang akan dilaksanakan di tanggal 18 Juli mendatang guys. Kita pun berlanjut lagi ya, seperti yang gue bilang di episode daripada Film Wrestling Update yang lalu, bahwa salah satu mantan bintang WWE yaitu Buddy Murphy ini pun dia sudah di booking ya untuk melakukan pertandingan perdananya ya, pasca dia diposting oleh Buddy Murphy ya melalui akun sosial medianya, baik di Twitter dan juga di Instagramnya, yang dimana dia itu memposting suatu gambar yang bertuliskan adanya tanggal yaitu 31 Agustus tahun 2021, yang menandakan itu adalah berakhirnya ya klausul non-compete-nya atau klausul tidak berkompetisinya yang berlaku 90 hari bagi dirinya. Dan kita tunggu ya yang kemungkinan gitu ya, apalagi apa yang dia sebutkan gitu ya via interviewnya dalam Insight with Chris Fanfield ya, yang kalian bisa lihat di akun YouTube daripada Chris Fanfield ya, bahwa memang dia itu pun sudah mempersiapkan sesuatu gitu ya pada saat non-compete klausul selama 90 hari ini pun berakhir gitu ya. Jadi kita tunggu ya, karena menurut gua pribadi ya, bahwa untuk Buddy Murphy itu sendiri itu merupakan salah satu aset yang panas yang bisa menjadi rebutan ya bagi promotion lain gitu ya, baik selain WWE ya, untuk mendapatkan kontraknya begitu guys. Dan kita pun berlanjut ke berita yang selanjutnya, itu adalah hasil daripada AEW Dynamite Fighter Fest malam pertama, yang bisa dibilang ini merupakan acara yang sangat bagus ya. Di Fighter Fest malam pertama ini pun ada pertandingan coffin match ya antara Darby Allin menghadapi Ethan Page yang dijadikan main event untuk di event tersebut. Namun pertandingan pembukanya itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar IWGP United States Heavyweight Championship dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana gelar tersebut pun ditantang oleh Karl Anderson dari The Good Brothers menghadapi juara bertahan Jon Moxley, yang dimana di pertandingan tersebut begitu ya, Karl Anderson ini pun tentu ditemani oleh rekannya dari The Good Brothers yaitu Doc Gallows, dan juga manajer daripada The Elite sekarang ini yaitu Don Callis, yang dimana Don Callis ini pun bergabung di meja komentator begitu. Dan sedangkan Jon Moxley ini pun tentunya ditemani oleh teman lama yaitu Eddie Kingston. Dan bisa dibilang ya untuk pertandingan ini sendiri pun sejak pertandingan ini pun dimulai ini pun sudah memiliki intensitas yang sangat tinggi, karena sebelum bell ring itu pun berbunyi gitu ya, Eddie Kingston pun langsung menyerang daripada Doc Gallows yang merupakan rekan daripada Karl Anderson itu menggunakan pipa besi ya, sehingga Eddie Kingston ini pun bisa memastikan bahwa Jon Moxley ini pun bisa menjalankan pertandingannya menghadapi Karl Anderson pun tanpa adanya intervensi dari pihak manapun begitu. Dengan itu pun ya kita pun bisa melihat ya bahwa pertandingan ini pun langsung intens dari awal pertandingan itu berjalan, di mana kita bisa melihat ya baik Jon Moxley dan juga Karl Anderson pun saling bertukar serangan ya satu sama lain. Bahkan begitu ya kita bisa bilang ya bahwa ini kita pun bisa melihat ya bagaimana penampilan daripada Karl Anderson ini pun sebagaimana dia melakukan penampilannya pada saat dia ini bertanding di Junior Heavyweight Division daripada New Japan Pro Wrestling, di mana dia pun bisa melakukan penampilan, salah satu penampilan terbaiknya ya sepanjang dia ini bertanding di All Elite Wrestling gitu.
apabila kalian memerhatikan daripada sepanjang pertandingan tersebut ya, kita pun bisa melihat ya adanya beberapa gaya atau arts yang mencirikan daripada gaya bertarung daripada New Japan Pro Wrestling dengan penuhnya high intensity dan juga penuhnya daripada banyaknya resiliensi daripada masing-masing petarung gitu. Bahkan Karl Anderson ini pun hampir memiliki banyak peluang ya di mana dia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dimulai pada saat dia melakukan stun gun, lalu juga dia melakukan spinebuster, dan bahkan di salah satu serangan terakhirnya gitu ya, di mana dia ini sempat melakukan stun gun yang merupakan salah satu finishing move-nya ya dari top rope ya, atau sudut tertinggi daripada ring pertandingan. Namun semua usaha daripada Karl Anderson ini pun harus berakhir dalam hitungan pin kedua, dan atas resiliensinya tersebut gitu ya, Jon Moxley pun mendapatkan satu kesempatan emas begitu ya, dimana pada saat Karl Anderson ini pun mencoba untuk melakukan salah satu serangan dari top rope gitu ya, dan Jon Moxley ini pun bisa mengcounternya dan merubahnya menjadi paradigm shift, yaitu finishing move daripada Jon Moxley, sehingga dia pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan bisa dibilang ini merupakan salah satu pertandingan pembuka terbaik ya sepanjang sejarah daripada AEW Dynamite, dan kita pun bisa melihat one piece of New Japan Pro Wrestling fight style ya di AEW Dynamite begitu. Dan bahkan lebih berasa New Japan Pro Wrestling-nya begitu ya dibandingkan pada saat Jon Moxley ini menghadapi Yuji Nagata ya beberapa bulan ke belakang begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan kedua di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar FTW Championship, yang dimana di pertandingan tersebut ya Ricky Stark ini pun harus menantang Brian Cage, dan ini pun menjadi suatu gejolak internal ya untuk tim Test itu sendiri, yang dimana memang kita ketahui ya baik Ricky Stark dan juga Brian Cage ini sebenarnya tergabung dalam tim Test. Dan dimana di pertandingan tersebut ya memang secara postur daripada Brian Cage ini pun memang sudah unggul dibandingkan Ricky Stark, sehingga dia pun unggul dari postur dan juga dari segi kekuatan, dan hal tersebut pun yang membuat si Brian Cage ini pun bisa dibilang dapat mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan tersebut begitu ya. Walaupun pada akhirnya ya Ricky Stark ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah mendapat dia pun mendapatkan bantuan ya berupa intervensi daripada rekan-rekan Ricky Starks di tim Test itu sendiri, yaitu adanya hook, yang dimana dia ini pun berhasil mengalihkan perhatian daripada wasit yang memimpin pertandingan tersebut, yang dimana itu membuat peluang daripada rekan daripada Ricky Starks yang lainnya, yaitu Powerhouse Hobbs, yang dimana dia pun bisa melakukan blow atau serangan menggunakan title daripada FTW yang dia pukulkan ke wajah daripada Brian Cage, yang dimana hal tersebut pun membuka peluang untuk Ricky Stark mengakhiri pertandingan tersebut, dimana dia pun mengakhiri pertandingan tersebut dengan melakukan spears terhadap Brian Cage dan dilanjutkannya dengan pin, sehingga Ricky Stark pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan ini pun menjadi akhir ya hubungan daripada Brian Cage dengan tim Test guys gitu, karena Ricky Stark ini menjadi juara baru untuk gelar FTW yang memang itu sangat lekat sekali dengan tim Test gitu guys. Dan kita pun berlanjut dengan segmen promo pertama di malam tersebut, yaitu adanya segmen yang diawali dengan tim komentator yang merecap lagi ya atas debutnya daripada Malakai Black atau yang sebelumnya dikenal sebagai Aleister Black ya di WWE di event AEW Road Ragers minggu lalu, yang dimana rekap daripada komentator itu pun mengundang emosi daripada Cody Rhodes, sehingga dia pun menginterupsi recapan yang dilakukan oleh komentator, di mana Cody Rhodes ini pun dia pun melakukan promo, di mana promonya itu sendiri pun pada intinya dia pun merasa marah ya atas tindakan yang dilakukan oleh Malakai Black di event Road Ragers kemarin ya, dengan dia melakukan Black Mass terhadap Arn Anderson dan terhadap Cody Rhodes itu sendiri begitu.
Dan tidak lama berselang Cody Rhodes ini melakukan promo kepada Malachi Black. So di layar Titantron pun kita pun bisa melihat ya, ada video yang memunculkan Malachi Black yang dimana dia pun menjawab atas keluhan yang dilakukan oleh Cody Rhodes, yang dimana dia pun mengambil referensi dengan seseorang yang memiliki kuda balap, yang dimana dia itu merasa bahwa si kuda balap ini pun hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu yang performa itu semakin menurun ya, karena si kuda ini pun selalu terlibat dari suatu kompetisi ke kompetisi lainnya, sehingga si kudanya ini pada akhirnya pun sudah tidak memiliki keinginan untuk berkompetisi lagi gitu guys. Dan atas referensi tersebut begitu ya, Malachi Black itu pun melihat hal yang serupa ya, pada saat Malachi Black itu melihat mata daripada Arn Anderson dan juga Cody Rhodes di event Road Ragers kemarin. Melihat Malachi Black mengatakan hal tersebut gitu ya, Cody Rhodes pun yang dengan penuh emosinya pun dia pun mengundang gitu ya, atau memanggil Malachi Black untuk datang ke arena pertandingan begitu ya. Dan mendengar hal tersebut pun Malachi Black pun mengatakan, itulah yang gue inginkan gitu ya dari si Cody Rhodes. Dan secara otomatis setelah apa yang dikatakan oleh Malachi Black gitu ya, lampu di arena tersebut pun langsung dalam sekejap mati. Dan pada saat lampu arena itu kembali menyala, kita pun bisa melihat Malachi Black ini sudah berada di tengah ring, dan secara otomatis begitu ya, kontak fisik antara Cody Rhodes dan juga Malachi Black pun tidak terhindarkan, dan mereka pun saling bertukar serangan hingga para pihak ofisial dan juga wasit ini pun memisahkan kedua belah pihak begitu guys. Dan itu pun yang mengakhiri sesi promo daripada Cody Rhodes dan juga Malachi Black. Dan kita pun bisa melihat ya bahwa nanti ada storyline ya, rivalitas antara Cody Rhodes dan juga Malachi Black di episode AEW Dynamite berikutnya. Dan kita pun berlanjut, ada segmen promo kedua di malam tersebut, atau bisa dibilang ini merupakan segmen favorit para fans yang menonton secara live di event Fyter Fest malam pertama, dan juga para fans AEW Dynamite yang menonton secara langsung ya, baik itu di layar kaca atau via streaming gitu. Ya, dimana ini adalah promo yang dibawakan oleh Hangman Page ya. Lebih tepatnya ini mengenai bagaimana Hangman Page untuk menantang gelar AEW World Championship yang kini dipegang oleh teman lamanya yaitu Kenny Omega. Yang dimana awal sesi promo tersebut begitu ya, Hangman Page ini pun tidak langsung menghadapi Kenny Omega ya di sesi promo tersebut, melainkan one half daripada The Young Bucks yaitu Matt Jackson. Yang dimana Matt Jackson ini pun mengatakan bahwa sebenarnya Hangman Page lah yang meninggalkan The Elite gitu ya, dimana dia lebih memilih untuk menyalahkan dirinya, dan dia pun lebih memilih untuk bergantung ke minuman keras ya, dibandingkan dia untuk menemani atau mendukung para teman-temannya dari The Elite itu sendiri gitu guys. Dan atas apa yang dilakukan oleh Hangman Page ya dengan meninggalkan The Elite itu, Matt Jackson pun mengatakan bahwa Hangman Page ini sendiri pun merupakan tragedi terbesar dunia pro wrestling selanjutnya. Dan atas perkataan daripada Matt Jackson pun emosi daripada Hangman Page pun tersulut, dan dia pun langsung menyerang daripada Matt Jackson, dan hal tersebut pun membuat rekan-rekan daripada Matt Jackson daripada The Elite pun langsung memasuki arena pertandingan dan mencoba untuk menyerang Hangman Page yang seorang diri berada di tengah daripada arena ring gitu. Dan dengan adanya pengalihan yang dilakukan oleh Nick Jackson dan juga Doc Gallows ya, di mana hal tersebut pun membuka peluang daripada Kenny Omega untuk melakukan chip shot ya, dengan menggunakan title yang dimana dia bermaksud untuk menggunakannya untuk memukulkan ya ke wajah daripada si Hangman Page. Namun hal tersebut pun bisa dicegah ya, karena teman-teman Hangman Page sekarang yaitu The Dark Order pun langsung memasuki area pertandingan dan mengintervensi yang akan dilakukan oleh Kenny Omega begitu ya. Dan hal tersebut pun membuat The Elite ini pun mencoba untuk meninggalkan arena pertandingan ya, dengan hadirnya Dark Order di arena pertandingan tersebut gitu. Namun Hangman Page pun memanggil kembali Kenny Omega, yang dimana dia pun mengatakan bahwa
dia tidak akan meninggalkan area pertandingan sebelum dia mendapatkan pertandingan yang dia inginkan begitu. Dan mendengar hal tersebut pun Kenny Omega pun menawarkan hal yang lebih baik, yaitu bagaimana kalau Kenny Omega bersama The Elite menghadapi Hangman Page bersama The Dark Order dalam pertandingan 5-man tag team match Elimination Styles, atau bisa dibilang merupakan pertandingan tag team match seperti Survivor Series match begitu ya, dimana 5 lawan 5 yang untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, salah satu tim ini harus mengeliminasi seluruh anggota tim lawannya. Dan mendengar hal tersebut ya, Hangman Page pun sempat menyebutkan bahwa itu bukanlah pertandingan yang dia inginkan ya dari Kenny Omega. Walaupun begitu, apabila itu pertandingan yang ditawarkan oleh Kenny Omega itu harus dilaksanakan untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan melakukannya. Dan hal tersebut pun mengundang reaksi positif daripada penonton yang bisa dibilang merupakan reaksi yang paling meriah ya di sepanjang show daripada Fighter Fest malam pertama kemarin begitu guys. Satu syarat atau apa ya, ada stipulasi yang ditambahkan oleh Hangman Page ya dari pertandingan 5-man tag team match Elimination Styles tersebut, yang dimana Hangman Page pun ada 2 tuntutan yang dia inginkan, yang dimana apabila dia memenangkan pertandingan tersebut, maka Hangman Page ini mendapatkan title shot untuk AEW World Championship, dan The Dark Order ini pun mendapat title shot untuk AEW World Tag Team Championship yang dipegang oleh The Young Bucks. Mendengar hal tersebut begitu ya, Kenny Omega dan juga The Elite pun sempat kaget ya atas reaksi tersebut. Namun Don Callis ini pun bereaksi yang lain, dan dia pun membisikkan sesuatu hal kepada Kenny Omega dan juga The Young Bucks yang membuat Kenny Omega pun menerima apa yang didemand atau yang diinginkan oleh Hangman Page begitu. Dan ada satu hal sebagai balasan ya atau stipulasi yang diinginkan oleh Kenny Omega, yaitu apabila Kenny Omega dan juga The Elite memenangkan pertandingan 5-man tag team match Elimination Styles tersebut begitu, maka baik The Dark Order dan juga Hangman Page ini pun kehilangan kesempatan untuk menantang title yang dimiliki oleh The Elite sekarang gitu. Dan itu pun membuat reaksi penonton itu semakin kuat ya, dimana mereka itu meneriakkan chant khasnya daripada Hangman Page, yaitu Cowboy Shit, yang semakin keras. Dan di akhir penutupan daripada sesi promo, bahwa Kenny Omega pun berjanji ya, dia akan mengganti chant daripada Cowboy Shit ini pun menjadi collector belt seperti yang apa Kenny Omega sekarang lakukan begitu. Dan bisa dibilang ini merupakan segmen terbesar di malam tersebut gitu guys. Ya, pertandingan selanjutnya ini ada single match antara Christian Cage menghadapi Matt Hardy, yang bisa dibilang ini merupakan 2 legenda ya dalam dunia pro wrestling. Dan dalam promonya ya, AEW ini pun menyebutkan bahwa pertandingan antara keduanya ini pun dibangun selama 23 tahun, yang mereferensikan ya hubungan antara keduanya baik itu di dalam dunia pro wrestling dan juga di luar dunia pro wrestling yang sudah berjalin selama 23 tahun ini gitu guys ya. Dan memang kita ketahui ya bahwa apalagi bagi kalian yang memang sudah cukup lama mengikuti dunia pro wrestling, kita pun sudah mengetahui ya, kedua nama ini pun melegenda ya di dalam dunia pro wrestling ya. Dan memang mereka inilah yang merevolusi divisi tag team daripada WWE pada masa Attitude Era begitu guys. Dan pertandingan antara keduanya bisa dibilang ini cukup berimbang ya, dan mereka ini pun bisa melakukan serangan-serangan yang atau apa ya, wrestling move atau wrestling rutin yang biasa mereka menciri khaskan karakter mereka masing-masing begitu ya. Dan pada akhirnya pun ya pertandingan tersebut pun bisa dimenangkan oleh Christian Cage setelah dia pun berhasil mengeksekusi kill switch ya, dari mana dia pun sebelumnya berhasil mengcounter twist of fate yang coba dilakukan oleh Matt Hardy yang dengan dirubahnya menjadi kill switch. Dan Christian Cage pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pasca kemenangan daripada Christian Cage ya, rekan daripada Matt Hardy daripada The Hardy Family, yaitu Private Party dan juga The Hybrid ini pun langsung saja ya mengepung daripada Christian Cage seorang diri di tengah ring begitu ya.
Namun hal tersebut tidak berlangsung lama ya, karena The Jurassic Express itu pun yaitu Luchasaurus, Jungle Boy dan juga Mark Rostan ini pun datang ke arena pertandingan ya, guna untuk menolong Christian Cage. Dan kita pun berlanjut lagi, ada sesi promo daripada Dr. Britt Baker, yang dimana Dr. Britt Baker ini pun diundang oleh Tony Schiavone ya ke dalam ring. Dan Tony Schiavone pun melakukan interview kepada Dr. Britt Baker, yang dimana pada intinya dia pun mengkhawatirkan daripada keadaan daripada Dr. Britt Baker ya, dimana dia akan menghadapi Nyla Rose di event Fighter Fest malam kedua, yang memang pertandingan antara kedua ini pun menjadi main event untuk Fighter Fest malam kedua yang akan dilaksanakan minggu depan gitu. Dan dalam sesi promo tersebut ya, mengatakan bahwa Dr. Britt Baker itu menegaskan bahwa dirinya itu berada di level yang berbeda ya dibandingkan dengan Nyla Rose, dan Vicky Guerrero itu bukanlah lagi nama yang relevan ya di dunia pro wrestling sekarang begitu. Dan kita pun bisa melihat ya di arena backstage begitu ya, Nyla Rose dan juga Vicky Guerrero itu pun merespon apa yang dikatakan oleh Dr. Britt Baker yang di tengah ring, yang dia pun mengatakan bahwa Nyla Rose pun berjanji gitu ya bahwa dia akan menghabisi Dr. Britt Baker di event Fighter Fest malam kedua yang akan dilaksanakan di minggu depan. Dan dia pun mengatakan ya bahwa nama belakang daripada Vicky yaitu Guerrero ya, itulah yang membuat Vicky itu selalu relevan di dunia pro wrestling hingga sekarang gitu guys. Dan ya bisa dibilang ini merupakan sesi promo yang cukup ringan tetapi to the point begitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan single match ya, di mana Sammy Guevara ini pun menghadapi Wheeler Yuta, yang bisa dibilang ini merupakan salah satu aset penggulat ya pro wrestler muda yang cukup menjanjikan juga ya akhir-akhir ini ya, yang dimana dia pun sudah melakukan pertandingan kali keduanya ya di All Elite Wrestling. Sebelumnya dia pun pernah melakukan debutnya di All Elite Wrestling itu, di mana dia melakukan pertandingan untuk pertama kalinya di AEW Dark Elevation, dan untuk di pertandingan Fighter Fest kemarin ini pun menjadi debut daripada Wheeler Yuta untuk bertanding di AEW Dynamite, yang dimana di pertandingan tersebut ya nampak Orange Cassidy ini pun menemani Wheeler Yuta di sisi ring gitu ya, untuk guna mendukung Wheeler Yuta ya dalam pertandingan tersebut. Dan bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup menghibur ya, walaupun bukanlah pertandingan yang terbaik di malam tersebut. Dan kita pun bisa melihat ya bahwa baik Sammy Guevara dan juga Wheeler Yuta ini bisa dibilang memiliki masa depan yang cukup cerah ya di masa yang akan mendatang gitu ya. Walaupun pada akhirnya di pertandingan tersebut ya Sammy Guevara ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun di pertandingan tersebut kita tidak bisa memandang sebelah mata ya bahwa memang Wheeler Yuta ini memiliki hal-hal yang cukup menjanjikan gitu ya. Dan mungkin di episode berikutnya kita tidak akan kaget ya atau tidak akan heran apabila Wheeler Yuta ini pun akan muncul kembali di AEW Dynamite berikutnya begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan pertandingan antara Yuka Sakazaki menghadapi Penelope Ford ya. Dan ini merupakan pertandingan comeback ya bagi Yuka Sakazaki ya, sejak dia sudah absen kurang lebih selama 1 tahun ya dari arena AEW Dynamite ya, karena terhalang daripada travel restriction ya selama era pandemi kali ini. Dan di pertandingan tersebut ya pada akhirnya pun berhasil dimenangkan via pinfall ya daripada Yuka Sakazaki. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event di malam tersebut, yaitu adalah coffin match antara Darby Allin menghadapi Ethan Page, yang dimana walaupun build daripada match daripada coffee match ini sendiri bisa dibilang cukup singkat ya, tapi bagi para fans yang sudah mengikuti dunia pro wrestling ini cukup lama, maka mereka ini sudah mengetahui ya bahwa baik Darby Allin dan juga Ethan Page ini pun sudah memiliki sejarah yang panjang ya satu sama yang lain, dimana memang mereka ini pun sudah saling berhadapan ya atau saling bertarung satu sama lain, baik itu di indie promotion. Dan salah satu rivalitas yang
paling dikenal ya antara keduanya itu pada saat mereka ini pun masih bergabung di Evolve Wrestling begitu guys. Hal tersebut itu yang membuat pertandingan ini pun menjadi salah satu pertandingan terbaik ya di malam tersebut ya, selain pertandingan pembuka antara Jon Moxley menghadapi Karl Anderson ya menurut gua gitu, yang dimana karena dengan sejarah Darby Allin dan juga Ethan Page yang sudah mengenal selama bertahun-tahun ini, yang membuat maka si Darby Allin dan juga Ethan Page ini pun sudah mengetahui secara full ya atau secara menyeluruh kekuatan lawannya masing-masing, dan dimana ini pun membuat pertandingan ini pun sejak awal pertandingan ini pun berjalan ini pun bisa dibilang sangat amat berimbang namun menghibur begitu ya. Walaupun kita tidak melihat momen ala pro wrestling yang dimana salah satu lawannya mendapatkan momentum tersendiri gitu ya, yang guna untuk membuat dinamika daripada story match itu berjalan begitu ya. Namun walaupun kita ini melihat ini pertandingan ini monoton gitu ya, kalau secara storyline itu monoton karena keduanya ini pun sama-sama kuat gitu ya guys ya. Namun kita pun bisa menghibur ya karena bagaimana serangan-serangan yang nerve-wracking ya, atau yang di luar daripada dugaan ini mereka lakukan gitu ya, karena memang mereka ini sudah bertahun-tahun ya menghadapi satu sama lain gitu ya. Jadi mereka ini sudah mengetahui kekuatannya luar dalam gitu guys. Dan banyak momen-momen yang sangat mengejutkan ya, dimana salah satunya Ethan Page yang berhasil melakukan ego bomb kepada Darby Allin, ini mana Darby Allin ini dilemparkan ke steel cage yang berada di tengah arena ring gitu ya. Lalu selanjutnya juga ada Darby Allin yang memang secara reguler pun dia melakukan gerakan-gerakan yang cukup ekstrim, dan dimana itu cukup berhasil yang dia lakukan ya kepada Ethan Page ya. Walaupun pada akhirnya pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Darby Allin gitu guys ya. Setelah dia pun berhasil melakukan drop kick ya, yang dia kombinasikan ya, atau dia manfaatkan menggunakan papan skateboard ya untuk dia gunakan sebagai senjata ke Ethan Page, dan serangan tersebut pun membuat si Ethan Page pun langsung memasuki coffin atau peti yang memang berada di arena pertandingan, dan hal tersebut pun membuat si Darby Allin pun memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Namun pasca kemenangan pertandingan tersebut pun tidak membuat si Darby Allin pun langsung puas ya, dimana dia pun melakukan satu serangan lagi ya untuk memastikan kemenangannya atas Ethan Page, yaitu dimana dia pun melakukan finishing move yaitu adalah coffin drop ke peti yang berisikan Ethan Page, yang dimana hal tersebut membuat peti tersebut pun rusak dan membuat semakin rusak juga ya Ethan Page yang berada di dalam peti tersebut gitu guys. Dan hal tersebut menutup show daripada Fighter Fest malam pertama, dan itu pun berita atau sesi terakhir untuk di Film Wrestling Update kali ini. Namun berita terakhir untuk di video kali ini adalah match card untuk di Fighter Fest malam kedua yang akan dilaksanakan di minggu depan ya, dimana untuk main event di Fighter Fest malam kedua adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Women Championship ya, antara Dr. Britt Baker menghadapi Nyla Rose gitu. Dan selain pertandingan itu sendiri pun kita pun ada pertandingan Chris Jericho menghadapi Shawn Spears ya, yang ini merupakan salah satu labor pertama daripada 5 labor yang diajukan oleh MJF ya kepada Chris Jericho, yang merupakan syarat daripada MJF berikan kepada Chris Jericho ya apabila dia ingin melakukan rematch kepada si MJF itu sendiri. Dan untuk stipulasi match antara Chris Jericho menghadapi Shawn Spears itu sendiri adalah dimana di pertandingan tersebut Shawn Spears ini pun boleh menggunakan kursi di sepanjang pertandingan tersebut, tetapi Chris Jericho itu tidak boleh menggunakan kursi sebagai senjata untuk di pertandingan tersebut begitu. Dan untuk di Fighter Fest malam kedua ini pun ada pertandingan lain ini sudah dikonfirmasi, yaitu adalah pertandingan antara Orange Cassidy yang akan menghadapi The Blade ya, yang dimana ini merupakan kelanjutan daripada rivalitas antara Orange Cassidy bersama Chris Statlander menghadapi The Blade bersama The Bunny. Dan pertandingan lain nih yang sudah dipastikan yaitu adalah pertandingan
antara Jon Moxley versus Les Archer, yang dimana pertandingan keduanya akan dilakukan dalam Texas Deathmatch. Dan lagi-lagi ya, Jon Moxley ini pun akan mempertahankan gelarnya untuk gelar IWGP US Championship gitu guys. Dan itu saja ya untuk match card di Fighter Fest malam kedua. Dan itu pun yang menutup show daripada Philand Wrestling Update kali ini gitu ya. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like gitu guys ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe tetapi kalian menyukai dunia pro wrestling, silahkan subscribe ya channel Mr. Philand 88 ini, karena di channel ini gue akan memberikan update-update terbaru yang mengenai dunia pro wrestling, tidak hanya mengenai WWE namun juga promotion lainnya seperti AEW, Ring of Honor, dan masih banyak promotion lainnya gitu ya. Dan juga gua akan memberikan update-update mengenai perkembangan industri dunia pro wrestling itu sendiri gitu guys. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Bang.